Hai, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hai lagi. eh Tentang Marvel ya. Kenapa seseorang yang belajar dunia komikus akhirnya ingin masuk ke publikasi atau publikasi Nium yang besar gitu ya? Oke. eh Waktu saya pikir-pikir ternyata ada pasti kesempatan saya untuk bisa dapat momen itu gitu loh. Masa sih nggak bisa sih? Orang kan harus bisa nyoba sekali dalam seumur hidup gitu kan ya. Eh, tapi kapan itu pertanyaannya ya? Waktu yang saya tunggu-tunggu itu kok nggak kunjung datang gitu kan? Karena mungkin saya nggak pernah kirim apa-apa ke sana juga, seperti ke Marvel atau DC, atau mungkin ngikutin sarana medsos yang lain gitu kan. Oke. Tapi saya naruh portfolio saya di situs ini gitu kan. Dan akhirnya bertanya, apa saya bikin publikasi sendiri aja kali ya? Nah, tapi saya bertanya lagi juga, dari mana semua modal itu ada gitu. Karena dalam pemikiran sebuah produksi, sebenarnya saya baru baru mulai ya sekitar, ya anggap aja setahun 2 tahun gitu kan ya. Walaupun sebenarnya prosesnya udah sampai 5 tahun lebih, tapi saya anggap ini masih 1-2 tahun. Dan itu saya sendiri. Anda bisa bayangkan, Marvel telah 70 tahun lebih, dan itu baru jadi komunitas yang besar. Atau bahkan DC Comic itu sudah lebih dari 75 tahun lebih tuh. Dan kurang pastinya sih, saya kurang ngerti sih berapa lama itu antara DC Comic dan Marvel Comic. Tapi mana ya yang saya pilih ya? Nah, karena di antara Superman ataupun Spider-Man, saya lebih jelas lebih suka Superman. Kalau di antara Superman dan Iron Man, jelas saya lebih suka Superman. Nah, cuma ada hal yang berbeda yang akhirnya saya pikir Marvel kok masih tetap menarik ya. Apa yang bikin menarik Marvel? Strategi dagang mereka atau strategi mereka bercerita? Padahal Superman lebih keren gitu loh. Nah, kan saya jadi bingung juga akhirnya. Superman lagi, Superman lagi, Superman lagi. Padahal kalau dipikir-pikir, Marvel itu strategi berceritanya lebih menarik karena emang lebih pionir gitu kan ya, istilahnya. Menjadi seperti semata mereka itu yang menguasai pasar modal. Padahal mereka itu juga bisa dianggap sebagai pelaku. Ya nggak? Setuju apa enggak? Kalau saya bilang mereka itu pelaku. Pelaku apa? Pelaku humor, kejahatan. Nah, itu kok pro dan kontra itu kalau ditanya. Cuman sebenarnya saya sedikit basi juga hari ini karena tadi sebenarnya saya udah recording, tapi saya nggak menengahkan topik Marvel, di mana dalam Technobubble saya lagi minggu ini lagi mikirin Technobubble gitu, karena sebenarnya saya coba nulis Technobubble di Wikipedia tapi ditolak. Tapi karena mungkin tulisan saya jelek, atau mungkin gaya penulisan saya memang masih nggak umum, yang jelas saya sih nganggap saya bisa nulis ya. Cuman pertanyaannya bukan di situ. Pertanyaannya kapan saya masuk jadi karyawan Marvel. Nah, tapi pertanyaannya gak gampang juga. Sedih gua. Gambar yang di sini sebenarnya saya inspirasi dari, ya udahlah, bablas saja lah.
Intinya gambar di situ, idenya coba masukin konsep ide, dimana saya ingin bermasalah dengan hak cipta. Soalnya kalau ngikutin media sosial terus ngegambar terus nunggu dipanggil, kayaknya bego banget itu loh. Mendingan saya coba bikin cerita terus saya singgung ceritanya yang karakter-karakter di Marvel. Itu kayaknya lebih maco gitu kan. Itu metodologi. Saya harus seolah-olah saya ngerti brand dari karakterisasi atau trademark mereka. Kalau enggak, gawat, seumur hidup saya nggak pernah bisa diterima sama Marvel ataupun DC Comic. Yaitu dia pertanyaannya. Ini baru panel 1 lagi. Ganjil berat. Masih panel 1 tapi saya udah isengnya setengah mati gitu ya. Ini udah recording keempat, pengambilan gambar keempat, dan saya males banget hari ini, nggak tahu kenapa. Cuman pertanyaannya energi buat ngegambar tuh udah habis terkuras untuk mikirin tulisan. Saya kerjaannya nulis sekarang, bukan ngegambar aja. Tapi pikiran saya terkuras habis untuk masalah bahasa jargon yang baru yang saya anggap ingin jadi kayak technobubble, yaitu bahasa sinium. Tapi technobubble yang versi saya adalah bahasa sinium. Kalau orang Indonesia punya technobubble, tapi technobubble-nya alay atau bahasa lebay gitu. Itu mungkin bisa lebih diterima kalau alay apa lebay. Kalau bahasa sinium mungkin untuk industri literatur aja sih. Kesempurnaannya itu di literatur. Kalau alay sama lebaynya orang-orang yang pakai technobubble seperti itu, biasanya mereka bisa berkomunikasi lebih nyaman. Kalau bahasa sinium itu sebenarnya yang saya ciptakan itu hanya untuk sebatas literatur tertulis ataupun literatur mensempurnakan gambar komik saya. Aduh, kenapa harus disempurnakan ya? Karena saya sudah berapa tahun, ganjil hampir 6 tahun, hehehe. Capek banget rasanya dan pegel, pengen istirahat lama banget, tapi nikmatin uang banyak. Mungkin Anda akan setuju ya kalau tiba-tiba kita nikmatin uang banyak. Kalau kita ini bertanya bagaimana caranya dapat uang, saya juga lagi bertanya sih. Kalau kerja di pemerintahan sebagai pegawai negeri, saya kayaknya nggak cocok deh. Bukan eselon 3 saya, nah, atau eselon 1. Nah, RI 1 ya, oke. Terus kalau dipikir-pikir, technobubble, kembali lagi ke technobubble aja, ngomongin technobubble. Technobubble tuh saya baru tahu istilahnya dari teman di Facebook. Waktu saya udah bikin bahasa sinium jauh panjang lebar, ternyata itu dibilang, oh ini bikin technobubble ya. Oh ini technobubble, bukan, saya nggak tahu ini informasi dari technobubble. Terus orangnya diam aja, nggak jawab apa-apa. Terus akhirnya saya bilang, saya ngecek di Google, saya googling kan. Terus akhirnya saya lihat technobubble, ya hampir-hampir mirip lah gitu kan. Terus saya balik lagi ngasih komentar di Facebook. Terus akhirnya didiemin saya sampai bego. Cuma akhirnya saya jadi friend aja, jadi teman. Tapi begitulah kekonyolan saya hari ini. Cuman ceritanya gitu aja, saya lagi ceria dan ingin ya nggak ngerasa melarat aja. Ceritanya begitu. Oke? Kayaknya saya mau pamit dulu, mengakhiri cerita saya tentang technobubble atau bahasa alay, oke? Dan saya gantiin bahasa alay jadi bahasa sinium saja kalau Anda ingin berkarya, oke? Terima kasih. Nama saya Mahesa Bayu Surya Subroto yang gendut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok jawab?